sahabat Rumah Sakit Bayangkara Pekanbaru, kembali lagi kita di podcast Rumah Sakit Bayangkara bersama saya, Mas Rida. Tentu dengan acara kita hari ini obrolan santai tapi bermanfaat. Baik sahabat Pekanbaru, kita di sini saya didampingi oleh seorang dokter yang ganteng, masih muda tapi sudah spesialis. Halo Dokter Firman. Halo. Dokter Firmansyah Dwi Anggara, spesialis penyakit dalam. Selamat pagi dokter. Pagi, terima sehat, kasih. Dok? Alhamdulillah sehat. Senang sekali. Ini habis lebaran Dokter Firman ini biasanya agak gemukan ya dok ya. Lebaran. Oh makan enak ya dok. Benar-benar lebaran menjadi lebar. Lebaran jadi lebar. Baik dok, mungkin kita mau sapa dulu nih sahabat-sahabat Rumah Sakit Bayangkara. Ini kan baru lebaran ini ya dok ya. Mungkin kita mau bilang selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin dari kami tim podcast Rumah Sakit Bayangkara dan Dokter Firman. Oke. Baik dok, mungkin dokter mau memperkenalkan diri dulu supaya sahabat-sahabat Rumah Sakit Bayangkara nih mengerti ini Dokter Firman itu sopo ya gitu. Ya monggo dok silakan. Oke. Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu buat Bu Mas Rida yang sudah memberikan kesempatan saya untuk terlibat dalam podcast. Ini merupakan suatu program atau kegiatan yang mungkin sangat bermanfaat. Selain kita memberikan edukasi, ya kita bisalah ngobrol sharing-sharing gitu kan. Apa sih yang bisa topik yang saat ini menjadi viral atau menjadi masalah pertanyaan oleh masyarakat yang jelas bisa bermanfaat dan mengerti masyarakat ya dok ya, yang dikemas oleh yang suasana yang santai seperti itu kan. Saya Dr. Firmansyah Dwi Anggara, kebetulan saya polisi juga. Saya dokter spesialis penyakit dalam. Rutinitas saya selain yang utama adalah di institusi kepolisian Polri ya. Terus kemudian selain itu ya ada beberapa praktek di luar gitu. Terus kemudian ya di era pandemi COVID ini alhamdulillah, ya bukan alhamdulillah sih, kebetulan sesuai dengan kompetensi saya penyakit dalam. Nah, jadi ya saya sedikit banyak ikut terlibat dalam penanganan COVID-19 khususnya untuk anggota Polda Riau. Berarti ini dokter ini biasa ngurusin COVID dan juga vaksin memvaksin ya dok ya. Siap. Wis hebat Dokter Firman. Saya ini sebenarnya nanti sahabat-sahabat Bayangkara ini boleh loh nanti tanya-tanya sama Dokter Firman. Nanti kita kasih website, nanti kita kasih, bisa tulis di kolom komentar di YouTube-nya nanti ya. Kira-kira Dokter Firman tuh kok bisa jadi polisi, bisa jadi dokter, tapi itu nanti statement berikutnya, sesi berikutnya ya dok ya. Oke. Sekarang ini kita ada topik ini. Ini kan habis lebaran nih dok. Siap. Orang pada mudik nih. Iya, kebetulan lebaran tahun ini adalah lebaran yang dinanti-nanti. 2 tahun dok. Sepertinya semua masyarakat itu all out. Iya benar, 2 tahun dok. Iya. Terkurung. Ternyata seperti burung lepas sekarang ini. Iya. Lebarannya jor-joran. Siap. Ada satu pertanyaan yang kita takut ini. Ini sebelum lebaran ini, itu kan ada wanti-wanti tuh. Iya. Tidak boleh yang katanya tidak boleh keluar, tidak boleh harus begini karena takut ada gelombang keempat, katanya gelombang keempat. Tapi setelah belakangan ini kayaknya pemerintah membuat suatu keputusan kayaknya. Keputusan yang memang menguntungkan banyak pihak. Dengan boleh bepergian dengan catatan bisa sudah mengikuti booster vaksin kedua atau paling tidak booster untuk tidak usah mengikuti tes antigen dok ya. Siap. Jadi yang menjadi pertanyaan ini, apakah pandemi COVID ini akan hilang nih dok kayaknya? Nah ini kayaknya semangat ini kayaknya perlu nih informasi. Kenapa? Karena banyak masyarakat sekarang nih, saya aja masih takut ini, bener nggak ya? Ini masih nongol lagi nggak ini ya? Gitu. Siap. Silakan dok. Ya. Jadi itu adalah pertanyaan yang sangat sederhana sekali yang mungkin sering ditanyakan atau
masyarakat itu masih masih meragukan atau masyarakat masih bertanya-tanya apakah COVID ini akan pandemi ya. Saya di sini bilangnya pandemi Pandemi ya Dok ya. bukan penyakit COVID-nya gitu kan. Jadi kalau pandemi COVID ini ya dengan upaya pemerintah dan sebagainya, ya kita dengan kerjasama masyarakat stakeholder semua, insya Allah akan bisa, kita yakin akan bisa segera terlewati ya. Nanti kita akan bahas apa saja sih yang perlu kita upayakan, apa yang perlu kita persiapkan di era-era mungkin di situasi yang kedepannya, biar pada saat pandemi COVID ini sudah berubah menjadi endemi. Berarti istilahnya kemungkinan besar ini. Tapi kan kalau kata orang, kalau menyatakan suatu daerah itu dari pandemi ke endemi, itu kan harus WHO. Nggak bisa pemerintah Indonesia ya Dok ya. Siap. Kalau menurut analisa kacamata dokter ini, dokter kan nangani yang begitu-gituan itu. Kemungkinan besar kita akan menjadi endemi ya Dok ya? Ya, saya yakin sih kemungkinan besar bisa. Kita harus yakin dan percaya bahwa kita bisa melewati masa-masa sulit COVID pandemi, yang sehingga bisa berubah menjadi endemi. Karena apa? Ya, upaya pemerintah yang tadi saya sampaikan, banyak upaya-upaya pemerintah yang sudah dikerjakan. Terus kemudian salah satu contohnya adalah kita mengejar target vaksinasi, ya, gitu benar. Terus kita tidak henti-hentinya selalu memberikan edukasi tentang protokol kesehatan. Itu bagaimanapun prokes itu menjadi suatu hal yang sangat penting. Apapun kondisinya, prokes itu tetap. Ya. Terus kemudian setelah itu upaya-upaya itu tujuannya adalah membentuk suatu herd immunity. Herd immunity ya, kekebalan bersama ya. Iya, kekebalan populasi. Jadi setiap suatu penyakit atau suatu kondisi endemi itu, pandemi itu, ada prosentase yang menyebabkan terbentuknya suatu herd immunity. Jadi pembentukan herd immunity itu bisa terbentuk secara alamiah, terus kemudian bisa terbentuk secara provokatif. Salah satu contohnya adalah vaksinasi tersebut, sehingga orang kita berikan vaksin COVID-19 sehingga akan terbentuk kekebalan tubuhnya. Sedangkan yang alamiah ya orang dengan cara orang terinfeksi COVID-19 itu. Nah, untuk COVID-19 ini dia harus minimal terbentuknya adalah 70% populasi masyarakat daerah. Ya, suatu daerah sudah terbentuk imunitas tersebut. Jadi ini Dok, saya mau nanya ini. Dokter bilang melalui vaksinasi. Ini ada nih selentingan masyarakat, sahabat-sahabat Bayangkara ini ya. Dia bertanya gini, jangan-jangan bukan hanya karena vaksin itu. Ini Indonesia ini kan kalau menurut mereka sudah banyak sebenarnya yang terkontaminasi dengan virus. Kira-kira dokter memberi tanggapan ini bagaimana? Karena mereka bilang gini, di daerah kami aja itu sebenarnya sudah banyak itu penderita COVID, cuma tidak diekspos, sehingga daerah itu terbentuk ya karena sudah mayoritas mereka menderita COVID, otomatis kan sudah ada terbentuk imunitas tubuhnya. Itu bagaimana tanggapan dokter itu? Nah, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kekebalan tubuh seseorang untuk terbentuknya suatu herd immunity ada beberapa cara ya. Ada yang secara alamiah dan ada secara yang provokatif dengan cara vaksinasi. Kalau misalkan kita mengetahui pasien atau orang terkena infeksi itu harusnya kan ada diagnostik pemeriksaan. Objektifnya ada seperti itu. Kalau misalkan hanya sekedar keluhan seperti COVID pada umumnya, misalkan batuk, demam dan sebagainya, itu sifatnya subjektif. Bisa diagnosa kita adalah klinis suspek COVID-19. Tetapi itulah yang pemerintah itu sangat bijak sekali menurut saya. Upaya-upaya sangat tidak manusiawi
jika masyarakatnya dibiarkan secara alamiah. Secara alamiah saja. Iya, istilahnya benar-benar. masyarakat dibiarkan terinfeksi oleh virus COVID-19. Seolah-olah membiarkan pembiaran Iya, ya dok ya. iya. Sepertinya negara ini nggak peduli kan. Iya, makanya itu pemerintah itu kalau menurut saya pemerintah itu sudah sangat bijaksana sekali dan sudah sangat optimal dalam penanganan COVID-19 ini. Sehingga alhamdulillah hasilnya adalah tahun ini kita sudah bisa merasakan bahwa herd immunity ini sudah mulai terbentuk. Sudah mulai terbentuk, terus kemudian kita sudah bisa merasakan sedikit lebih menikmati suasana Lebaran, salah satu contohnya. Sudah mulai new normal, sudah mulai kehidupan normal itu, kalau saya melihat ya, betul. Kehidupan normal. Jadi kalau sama aja kalau misalnya kita mau perang gitu kan, sama aja kita kalau mau perang, nah pemerintah itu sudah membekali segala macam senjata. Salah satunya adalah imunitas tersebut, sehingga mungkin kebijakan pemerintah tahun ini sudah sedikit longgar karena pemerintah pun sudah yakin bahwa masyarakatnya sudah banyak yang tervaksin ya dok ya, benar. Itu. Memang saya lihat sekarang ini ya contoh nih dok ya, contoh ya. Iya. Itu kan di mall itu. Siap. Kalau kita nengok ke mall kemarin tuh, waduh, gila bener. Siap. Banyak sekali orang dan itu ya dok ya. Itu maskernya bukan di mulut, maskernya itu di leher gitu loh. Nah itu tuh gimana itu dok? Nah itu mungkin yang perlu menjadi PR saat ini. PR-nya adalah untuk mempersiapkan masyarakat itu harus bisa beradaptasi dengan suasana yang endemi ya. Iya dok. Kalau seperti yang tadi saya sampaikan, prokes itu tetap utama. Minimal kita ya pakai masker, cuci tangan, hal-hal yang sepele itu ya yang bisa kita kerjakan secara mandiri itu harus kita kerjakan. Jangan melihat orang lain seperti ini terus kita jadi ikutan dan sebagainya, itu tidak. Saya rasa itu tidak hal yang negatif. Kita harus bisa memberikan hal yang positif kepada setiap orang. Jadi tetap bagaimanapun kalau menurut saya pribadi prokes tetap utama. Tapi kadang-kadang kita nggak bisa nyalakan sahabat Bayangkara juga dok ya. Karena kan mereka dapat info tuh. Pekanbaru pasien COVID-nya 0. Mereka bilang kan sudah 0. Udah nggak ada lagi COVID. Katanya, itu gimana tuh dok? Ya kalau mau dikatakan bahwa COVID itu sudah hilang, saya belum bisa mengatakan seperti itu. Tetapi kalau misalkan pandemi akan hilang atau kita akan melewatinya, saya yakin gitu kan. Kalau penyakitnya sendiri itu COVID sepertinya masih akan berlanjut. Masih ada dok ya? Masih ada. Nanti harapannya adalah endemi itu ya seperti kita sakit flu biasa gitu kan. Jadi dengan daya tahan tubuh kita, terus kemudian dengan kebiasaan kita yang mungkin lebih baik lagi, lebih sehat lagi, kebiasaan yang dulu mungkin jarang cuci tangan, dengan kondisi endemi COVID ini nantinya ya kita harus sudah bisa merubah, kita sering-sering cuci tangan, terus kemudian kita olahraga, terus kita lebih hidup sehat. Hidup sehat. Memang yang kalau saya perhatikan ya dok ya, sahabat-sahabat Bayangkara di luar sana, mereka tuh memang nggak lupa pakai masker. Dari rumah tuh dia bilang, maskernya mana? Gitu kan? Dia bilang, maskernya mana? Cuma yang jadi permasalahannya maskernya makainya di leher. Dia tahu masker. Formalitas ya. Berarti enggak. Kalau menurut saya ada satu sisi positif yang boleh saya bilang, bahwa ternyata 2 tahun kita membiasakan hidup masker. Ini di pikiran bawah sadar kita, alam bawah sadar kita mengatakan bahwa masker mana? Gitu loh. Cuma apakah dipakai untuk nutup mulut? Itu yang kita tidak tahu dok. Itu yang kita tidak tahu. Tapi yang jelas kesadaran untuk memakai masker sudah ada. Mungkin itu ya seperti itu tadi, bisa ala biasa. Sudah terbiasa 2 tahun harus pakai masker, akhirnya dia selalu ingat masker mana. Ya gitu. Itu mungkin salah satu bentuk bukti bahwa herd immunity sudah ada, yaitu mungkin salah satunya dengan itu. Coba kalau misalnya itu dikerjakan pada saat 2 tahun yang lalu, pada saat awal COVID, itu pasti saya rasa situasinya udah beda. Makanya sekarang pun kita
lebih percaya diri, istilahnya kan seperti itu kan, lebih percaya diri. Tetapi jangan lengah dalam arti tetap harus kita membiasakan hal yang sudah terbiasa bagus itu harus tetap dijalankan bagus gitu kan. Jangan sampai ya kita pun nggak mau kan kalau misalkan ada gelombang keempat dan kelima dan sebagainya gitu. Meskipun hal tersebut ya saat ini sudah istilahnya ya kemungkinan kecil gitu kan, karena herd immunity itu sudah mulai terbentuk baik. Kalau bisa saya tanya nih Dok, mungkin sahabat Bayangkara di luar sana juga pengen tahu. Sebenarnya ini ada nggak masih pasien COVID? Kalau di Pekanbaru nih kemarin katanya zero. Di Indonesia deh, kita kan pengen tahu nih di Indonesia masih ada nggak Dok penderitanya? Masih. Namun ya kondisinya udah ringan ya. Dalam arti mungkin pasien-pasien tersebut ya dengan kondisi yang ringan, terus kemudian yang sudah komorbid ya, yang benar-benar daya tahan tubuhnya memang sudah rentan terinfeksi COVID-19, terus pemulihannya ya bagus gitu. Sudah. Istilahnya cepat ya Dok, nggak kayak pertama sekali kita kena pandemi ya Dok ya. Iya. Yang satu lagi mau saya tanya nih Dok, mungkin ini menjadi pertanyaan sahabat Bayangkara juga nih Dok. Kira-kira ini pandemi, dari pandemi ke endemi. Dari endemi ini kita benar-benar bebas itu ada nggak Dok ya? Seperti tahun-tahun yang lalu gitu. Kalau saya sih tetap positif thinking ya, dan optimis. Insya Allah bisa. Bisa ya Dok ya. Aduh. Soalnya kita juga kepingin ya Dok ya. Iya. Seperti masa-masa lalu gimana kita hidup tanpa harus ini kita pegangan salaman juga agak takut gitu kan. Maskernya juga kadang-kadang kalau kita ngomong apa ya nggak kedengaran karena ketutup masker ya Dok, betul, ya gitu maksud saya. Jadi tapi kemungkinan besar ada ya Dok ya. Kemungkinan saya positif thinking aja dan optimis, insya Allah bisa. Yaitu kembali lagi bahwa kebiasaan apa yang sudah bisa menjadi kebiasaan kita yang baik itu sebaiknya diteruskan. Nah nanti dengan kebiasaan itu kita sudah otomatis sudah membiasakan diri ya dengan hidup bersih ya. Salah kuman itu kita terinfeksi kuman itu kan gampangannya kan karena kita kurang bersih, kurang menjaga kebersihan dan sebagainya. Iya, jadi malas cuci tangan ya Dok ya. Kalau habis makan baru cuci tangan ya Dok ya. Kalau orang kan kalau kita kan biasanya kan cuci tangan dulu, makan, baru cuci tangan. Kalau ini enggak kan makan dulu, habis makan baru cuci tangan. Iya. Kalau itu benar apa enggak Dok? Jangan benar apa enggak Dok kayak gitu? Kalau saya berpikiran simpelnya seperti itu, Bu. Gitu. Jadi paling gampangnya seperti itu. Jadi kita tidak usah memikirkan suatu hal yang buruk ke depannya atau bagaimana. Upaya pemerintah itu sudah baik, terus kemudian sesuai dengan teori yang ada, insya Allah sudah terbentuk suatu herd immunity, dan herd immunity sebisa mungkin kita jaga, kita pertahankan. Nah, bagaimana cara kita mempertahankan? Ya, mungkin nanti vaksinasi COVID-19 akan terprogram oleh pemerintah seperti vaksin-vaksin yang lain. Yang lainnya Dok ya, seperti bayi-bayi yang balita itu kan ada imunisasi tuh. Nah, itu mungkin nanti kedepannya mungkin bisa jadi seperti itu sehingga kita bisa memiliki kekebalan yang optimal. Iya benar. Jadi kalau menurut saya ya Dok ya, peran vaksin ini memang luar biasa kalau menurut saya. Memang ada orang yang masyarakat kita ya menderita COVID, kan gitu, menderita COVID. Habis itu dia setelah menderita, dia kan parah tuh. Tapi belakangan ini semenjak mulai digalakkan namanya vaksin dari bulan Januari 2021, ada peningkatan, tetap ada yang menderita, tetapi tingkat keparahannya yang memang jauh sekali. Apalagi ditambah kalau kita sudah vaksin booster ya Dok ya, kayaknya memang seperti flu biasa itu. Nah itu yang diharapkan oleh situasi pandemi ini, yaitu endemi kan, sehingga penyakit COVID-19 ini bisa menjadi penyakit seperti yang lain pada umumnya biasa. Ya karena kembali lagi karena memang sudah terbentuk herd immunity itu, jadi orang-orang yang terinfeksi kemarin itu kan
orang-orang yang terinfeksi memang benar-benar orang-orang yang belum pernah vaksin. Benar, belum pernah Terus vaksin. dengan kondisi yang komorbid dan komorbid yang sudah vaksin pun dengan kondisi yang ringan. Ya. Benar-benar. Jadi kemarin upaya kita terutama Polri yaitu sangat bermanfaat sekali menurut saya. Saya memang angkat tangan, Dok. Efektif. Luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Saya tuh kadang-kadang kasihan nengok bapak-bapak polisi itu, Dok ya. Dia Babin Kamtibmas itu cari untuk vaksin gitu loh. Lah saya pikir ini bapak polisi ini tugasnya apa kok cari yang mau divaksin gitu. Tapi ya itu untuk demi kebaikan, demi itulah. kebaikan masyarakat semua. Pengorbanan. Pengorbanan Bayangkara. Kalau misalnya itu tidak dilakukan beberapa waktu yang lalu, mungkin kita saat ini tidak bisa lebaran seperti 2 tahun yang lalu. Menurut saya seperti itu. Dikurung di rumah ya, Dok. Ya. Ke mall nggak bisa. Apalagi jangankan keluar kota, ke mall aja nggak bisa. Iya. Itu yang benar-benar harus waktu kemarin itu kan benar-benar upaya kerja keras ya. Karena saya di lapangan pun kebetulan kan saya dokter penyakit dalam. Iya, Dok. Saya sendiri untuk mengedukasi, menyadarkan pasien saya Susah yang dengan komorbid itu susahnya minta ampun. Iya. Misalkan pasien datang ke sini ke saya, tanpa saya edukasi dia langsung, "Dok, saya mau minta surat tunda vaksin, Dok." Padahal nggak tahu tuh sakitnya apa minta tunda vaksin. Aduh. Itu yang susah. Iya Ya, benar. dengan segala upaya, ya saya edukasi pelan-pelan ya akhirnya alhamdulillah mau. Terus kemudian kalau misalkan benar-benar orang yang tidak patuh, ya saya tidak mau memberikan surat tersebut, ya saya berikan nggak apa-apa. Mungkin secara psikologis belum siap ya, karena vaksin ini kan vaksin COVID-19 itu kan hal yang baru juga kan. Iya benar, Dok. Banyak hoax yang beredar, yang membuat masyarakat menjadi Indonesia, sahabat-sahabat Bayangkara kita mundur ya, Dok ya. Iya. Gak usah divaksin. Tapi kayaknya sekarang nggak lagi deh, Dok. Iya. Udah pada banyak Yang sudah sadar. sadar bahwa ini vaksin perlu Ya, untuk betul. kesehatan. Ya. Sudah kayaknya berita-berita hoax itu sudah ke belakang. Ya, Udah mungkin kan semakin hari terus masyarakat itu sudah semakin pandai kan, sudah bisa melihat mana yang benar, mana yang enggak gitu. Karena bagaimanapun suatu hal yang baru itu butuh proses untuk bisa diterima oleh masyarakat. Nih terakhir nih pertanyaannya, Dok ya. Nah, terakhir. Kita udah berapa lama nih? Nggak sadar gitu. Sahabat Bayangkara di luar sana pasti senang, Dok, denger ini, tenang, Dokter. Iya, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Pasti bermanfaat. Meskipun santai tetapi ada manfaatnya. Pertanyaan terakhir nih, Dok. Oh, siap. Ini kan kita booster ketiga nih. Siap. Vaksin ketiga, booster pertama. Iya. Itu saya dengar-dengar di media sosial tuh, Dok. Di luar negeri sana saja ada yang namanya booster kedua. Itu bagaimana tanggapan dokter dengan situasi negara kita yang saat ini? Ini kan sudah kita mau menuju endemi nih. Dengan jumlah penderita COVID kita yang sudah mulai turun. Itu kira-kira akan ada nggak booster kedua? Ya, kembali lagi COVID-19 itu kan semua tentang COVID-19 itu kan masih hal yang baru, masih dalam penelitian dan sebagainya. Kalau misalkan saya rasa pemerintah pun akan bisa mempertimbangkan jika memang itu ada manfaat dan efektivitasnya. Sama seperti waktu pas booster atau vaksin ketiga, booster 1 itu kan juga ternyata pemerintah menyediakan kan. Benar. Ya, mungkin kedepannya yaitu untuk mempertahankan suatu herd immunity, ya mungkin bisa dipertimbangkan poster-poster selanjutnya. Tetap dilanjutin. Iya, gitu ya nanti mungkin bisa masuk ke suatu program vaksinasi dari pemerintah kan. Bisa yang kayak Wajib. di puskesmas jadinya, Dok ya. Jadi mungkin bisa program seperti itu. Kementerian Kesehatan kemudian yang menjalankan puskesmas begitu mungkin ya, Dok ya. Iya. Kita doakan aja. Itu Kita tetap doakan terus kita tetap saran saya tetap
harus apapun kebijakan dari pemerintah dan upaya pemerintah diikuti. Gitu. Dan saya paling berharap sekali semoga itu tetap gratis. Nah, itu yang penting dok. Itu yang paling penting. Iya. Kalau sudah ada nanti ujungnya membayar, pikir lagi orang. Semoga itu bisa berlanjut dan tetap gratis. Amin. Oke. Baik sahabat Bayangkara, sampai di sini perbincangan kita pagi ini bersama dengan Dr. Firman. Yang jelas pandemi ini kita akan tetap optimis untuk menjadi endemi, kemudian dari endemi menjadi hilang. Siap. Sehingga kehidupan kita seperti benar-benar biasanya normal. Benar-benar normal. Tidak ada penghalang lagi. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap ikuti protokol kesehatan, memakai masker. Walaupun itu sulit, tapi dengan gaya hidup itu menjadi tidak sulit. Siap. Dan yang terakhir dok, jangan lupa bahagia. Oh iya betul. Bahagia itu meningkatkan imunitas tubuh kita. Siap, setuju. Selalu tersenyum. Siap. Mungkin itu ya dok. Iya betul, setuju. Baik sahabat Bayangkara, sampai di sini perbincangan kita siang ini bersama Dr. Firmansyah. Kami ya dok ya, dan juga seluruh tim podcast Rumah Sakit Bayangkara undur diri. Selamat siang, salam presisi. Together we are strong.